agama, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya thalabul ilmi, nikmatnya berbagai hal ya yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini nikmat-nikmat itu masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semakin hari Allah semakin menambahkan ya, karena kita senantiasa berupaya untuk bersyukur kepada Allah, maka insya Allah Allah akan tambahkan ya nikmat-nikmat itu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini di waktu yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan subutul khair, ditetapkan dalam berbagai kebaikan, wa ziyadatul khair, ditambahkan ya berbagai kebaikan kepada kita semua. Dan seperti biasa kita awali dengan doa memohon ilmu ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang keajaiban istiqomah ya. Nah, insyaallah ada salah satu referensi yang mudah-mudahan menambah ya istiqomah kita. Nah, di sini sudah ada tentang bagaimana istiqomah itu ya, bahwa keajaiban istiqomah tetap di jalan yang lurus ya, siratal mustaqim. Nah, bahwa istiqomah ya, di sini beliau menyampaikan tentang istiqomah itu adalah perjalanan tanpa awal tanpa akhir, karena istiqomah itu adalah anugerah dari Allah ya, wal awal wal akhir, anugerah dari Allah, bahwa di sini istiqomah itu bisa dilambangkan menjadi sebuah proses yang terus berkesinambungan gitu ya, bahwa kita ya misalnya ada yang sudah istiqomah mengamalkan misalnya baik itu istiqomah ya apa-apa yang Allah fardukan, misalnya ada amalan-amalan tertentu yang dirutinkan, misalnya ada yang sudah istiqomah dalam saum sunnahnya ya, yang sudah istiqomah dengan sholat-sholat sunnahnya, atau ada yang istiqomah dengan amaliyah-amaliyah ya, merutinkan misalnya sebelum tidur ada bacaan-bacaan, misalnya merutinkan berbagai hal ya. Nah, mudah-mudahan kita juga sudah merutinkan ya, misalnya target bacaan Al-Quran kita sehari ya, istiqomahnya berapa ayat, misalnya setiap setelah sholat itu misalnya ada yang sudah bisa merutinkan setiap setelah sholat misalnya 3 lembar misalnya. Nah, mudah-mudahan hal-hal ini dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita bisa istiqomah gitu ya. Nah, di sini sudah ada ilmunya gitu ya. Nah, bagaimana di sini ada tahapan-tahapannya ya, dari mulai niat, kemudian ada al-muhafazah, kemudian ada islah gitu ya. Seperti kendaraan saja ya dibayangkan. Nah, di sini ada tahap muhafazah, misalkan muhafazah itu seperti pos kontrol ya, misalnya ini layak tidaknya, misalnya kemudian ada tahap pembenahan ya islah, misalnya di rest area misalnya menyediakan tempat pengisian bahan bakar atau bengkel misalnya, kemudian ada tahap hening ya wukuf, misalnya berhenti misalnya di terminal tujuan kalau diibaratkan di transportasi tadi ya, sebelum sampai pada tujuan kita sebagai hamba gitu ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini digambarkan seperti itu. Nah, nanti akan kita pelajari misalnya bahwa tahap untuk bisa istiqomah itu ada tahapannya. Yang pertama di sini ada azam ya, ada tekad yang kuat. Kemudian bagaimana kita tadi al-muhafazah, memelihara, al-islah, membenahi. Kemudian ada al-wukuf ya, hening.
ada sabat, kokoh misalnya, bahwa dalam menjalani istiqomah itu yang akan kita pelajari hari ini tidak mengada-ngada ya, bila takaluf, kemudian tidak tertipu oleh citra ya, bila musamma, tidak terpatri dalam simbol ya, bila ism, terbebas dari egois ya, bila zat, spontanitas ya, bil darurah, kemudian sehingga terbentuknya karakter ya, bil jibillah. Nah, ada seperti itu. Dan istiqomah itu berat gitu ya. Nah, makanya seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini mengapa istiqomah gitu ya. Nah, bahwa kita sebagai hamba tentu saja ya, kalau di sini diistilahkan karena mungkin ini berbau sufi ya, salik ya. Kita semuanya adalah pejalan menuju Allah ya, pasti punya tujuan, yaitu ya pasti semuanya ingin sampai kepada Allah. Nah, bahwa setiap salik ya atau pejalan menuju Allah harus menempuh jalan yang bisa menghantarkan sampai kepada tujuan. Nah, berkat inayah dari Allah ya, Allah memperkenalkan jalan ya menuju dirinya, jalan yang harus kita tempuh gitu ya. Dan untuk sampai kepada Allah itu sulit gitu ya, harus berdarah-darah, harus penuh perjuangan gitu ya. Nah, di sini jangan sampai kehilangan arah. Kita harus terus pada panduan, pada kompas yang sudah ditentukan gitu ya. Karena nanti di tengah perjalanan itu banyak kerumitan, ada malapetaka, ada ujian dan lain sebagainya ya. Bahwa betapa, nah di sini penulis mengingatkan kepada kita ya, bahwa betapa untuk berjalan menuju Allah itu bukan hal mudah. Makanya Allah memandu ya dengan rahman rahimnya ya, dengan doa yang senantiasa kita baca ya di surah Al-Fatihah ketika sholat. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Bahwa di 7 yang diulang-ulang ini ya, surah yang begitu istimewa gitu ya, bagaimana bahwa betapa sulitnya gitu untuk sampai kepada Allah, itu sulit gitu ya. Nah, ini ihdinas siratal mustaqim ini kan harapan, permohonan gitu ya, yang diajarkan oleh Allah untuk harus sering kita baca ihdinas siratal mustaqim ya. Bahwa di sini menggambarkan bahwa jalan yang harus ditempuh oleh kita sebagai hamba untuk menemukan, untuk sampai kepada Allah itu begitu sulitnya gitu ya, pahit dan banyak gangguan gitu ya, banyak ujian, ada godaan yang bisa menggelincirkan ya kepada sesuatu yang Allah nggak suka gitu, bisa masuk kepada al-maghdub alaihim ya, yang dimurkai. Bahkan bisa jadi Allah memasukkannya kepada dhalun ya, sesat gitu, orang-orang yang sesat. Nah, jadi sehingga dalam surah Al-Fatihah ya digambarkan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu kita memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan juga jalan orang yang sesat gitu ya. Nah, di sini di surah itu ya, bahwa Allah sedang menerangkan ya, bahwa Allah yang lebih tahu ya dibandingkan siapapun yang ada muka ini, bahwa jalan untuk menuju Allah itu hanya satu gitu ya. Jalan untuk menuju Allah itu hanya satu, yaitu jalan yang lurus gitu. Dan jika seorang hamba tidak menempuh jalan tadi yang dimaksud ya, jalan yang lurus, berarti dia sudah menapaki jalan selainnya gitu ya. Hanya saja ujung dari jalan selainnya itu tidak bermuara kepada dirinya. Jadi bahkan tadi ya, al-maghdub, jalan yang dimurkai, atau ad-dallin, jalan yang sesat. Nah, supaya tidak menyimpang dari ihdinas siratal mustaqim, dari jalan yang lurus, sehingga Allah mengajarkan kepada kita sebagai hambanya untuk betul-betul memohon dengan sungguh-sungguh gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim itu berulang-ulang dipintanya gitu, jadi supaya tidak belok ke maghdub atau ke dhalin. Kita sebagai hamba ya diajarkan sama Allah
untuk betul-betul bersungguh-sungguh gitu memohon hal itu gitu ya, bahwa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. As-sab'ul matsani ya, dalam 7 yang diulang-ulang terus diulang-ulang ya dalam setiap sholat ataupun di luar sholat. Nah kemudian bahwa ayat tadi ya, bahwa jalan lurus siratal mustaqim itu sudah ditempuh gitu ya, bahwa hal ini sudah ditempuh oleh sejumlah hamba Allah gitu ya, sebelum si pendoa itu sendiri, bahwa itu bukan jalan baru gitu, akan tetapi jalan yang sudah dari dulu ya, bahwa jalan yang merupakan jalinan dari akidah, akhlak, etika, moral, nilai, pelajaran, hukum, peraturan yang betul-betul sudah ditapaki gitu ya sebelumnya, yaitu oleh siapa? Oleh para nabi ya. Jalan yang lurus itu sudah ditempuh para syuhada, orang-orang soleh ya di masa sebelum Nabi Muhammad dan umat ini, bahwa kesadaran itu pada gilirannya akan menyuburkan ya ketegaran untuk tidak merasa lelah, goyah, bahkan betah ya menelusuri siratal mustaqim itu, jalan tadi. Nah itu untuk menjaga tetap ya di jalan yang lurus, maka butuh kita ilmu tentang istiqomah ini ya, untuk sampai pada tujuan. Kita sebagai seorang hamba harus membangun sikap teguh ya, supaya bisa terus menapaki jalan itu sampai tuntas ya, dengan adanya keimanan ya, ketauhidan kita. Nah di sini tidak berarti aman ya, bahwa setan itu terus akan menggoda gitu ya. Nah jadi di sini Allah juga pernah menegur ya, bahwa orang yang sudah mendeklarasikan iman, bahwa kita merasa aman, kita sudah beriman, maka klaimnya itu pasti akan diuji. Ketika kita sudah mendeklarasikan diri bahwa amanah ya, kita sudah melakukan syahadatullah dan syahadatul rasul, kita meyakini bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita sudah mendeklarasikan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah, sini di buku ini diingatkan bahwa seseorang yang sudah mendeklarasikan imannya, maka klaim itu akan diuji dan ditakar dalam sepanjang alur hidupnya gitu ya. Jadi perlu disadari semenjak kita sudah menjalani kehidupan dengan iman ya sebagai kompas hidup, dan pemahaman sebagai imam ya, sudah digambarkan dalam Al-Quran bahwa ahasiban nas, apakah manusia mengira, ayutroku, akan dibiarkan, ayakulu ya, menyatakan amanah, kami sudah beriman, wahum la yuftanun, tanpa diuji gitu ya. Jadi Rasulullah Allah menegur ya, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja ya, setelah dirinya menyatakan kami beriman tanpa diuji dulu gitu ya. Bahwa Rasulullah sendiri sudah mengabarkan bahwa masalul mukmin, perumpamaan orang mukmin, wa masalul iman, dan iman kamasalil faros, seperti seekor kuda, ala akhiyatihi, dalam rombongan kawannya, yajulu sumayarji'u ila akhiyatihi, seekor kuda itu terkadang berlari ya, memisahkan diri dari kumpulannya. Wa innal mu'min yashu, namun kemudian nanti akan kembali lagi kepada kawannya. Nah orang mukmin itu diibaratkan wa innal mu'min yashu, dia lupa gitu ya, summa yarji'u ilal iman, tetapi ada saat ia akan kembali kepada imannya. Nah di sini hadis ini ya dari Abi Sa'id memvalidasi bahwa ada kala di mana seseorang tadi ya, yang sudah mengaku beriman, terkadang kurang waspada sehingga sesaat imannya lenyap gitu ya, ketika dia berbuat maksiat ya. Jadi sinergi antara iman dan ilmu itu tidak lagi menjadi pemandu gerak dan tidak menjadi cahaya ya, bahwa dengan keegoismenya membutakan dirinya. Nah, dan setiap yang berpotensi menyebabkan seorang mukmin hilang kuasa ya, atau hilang kewaspadaan, itu dinamakan ujian. Jadi ujian, godaan itu akan satu paket dengan iman gitu ya.
Jadi ujian dan godaan itu satu paket dengan iman. Nah ini satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Jadi ketika sebagian hamba kita ya diibaratkan bahwa Siratal Mustaqim itu diibaratkan titian rambut yang dibelah 7, atau juga lebih tajam daripada samurai, itu lebih karena mereka meyakini bahwa peringatan dini ya, bahwa susah gitu, tidak mudah untuk memupuk istiqomah itu gitu ya, dalam hidup itu, bahwa doa tadi ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini adalah frasa bahwa kemudian hanya kepadamu ya, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in gitu, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah ini menjelaskan bahwa yang sudah menempatkan dirinya ya menjadi Abdullah, pengabdi Allah ya, tetap gitu ya, dipinta untuk selalu memohon gitu ya, padahal itu adalah orang yang sudah betul-betul ya menghamba pada Allah, tetapi Allah tetap menyuruh gitu ya, meminta ditunjuki jalan yang lurus, karena untuk meniti jalan itu sangat dibutuhkan kerendahan hati untuk memohon diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan meneguhkan hambanya, Allah yang akan dengan hidayah taufiknya ya, seorang ini istilahnya pegiat suluk ya, jadi seorang yang ingin menempuh jalan untuk menuju Allah itu tidak terhenti, tidak terbelok atau terpaling ke kiblat lain gitu ya, dalam perjalanannya menuju Allah. Nah, jika seorang hamba tidak memohon bantuan kepada Allah dalam berjuang menaklukkan egonya, pasti dia akan kalah. Sebagaimana dalam Al-Quran ya, walaula ya, nah sekiranya walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sekiranya kami tidak memperteguh dirimu, pasti engkau hampir saja mencondongkan dirimu sedikit kepada mereka. Jadi seandainya Allah tidak memberikan keteguhan gitu ya, ini kepada, nah di sini digambarkan dalam Al-Quran bahwa tanpa Allah gitu ya, seorang hamba tidak akan berada di jalan Allah gitu. Dan tanpa Allah gitu ya, seorang yang sudah menjadi seorang solik ya, penapak jalan menuju Allah, tidak akan terpandu sepanjang jalan menuju tujuan yang sesungguhnya. Nah di sini tadi ya, bahwa ihdinas siratal mustaqim. Nah ihdi itu adalah tunjukilah ya, akar dari hidayah ya, bahwa di sini kata hidayah dalam bahasa aslinya biasanya digabungkan dengan ila ya, ada huruf ila, ke, tunjukkanlah ke. Nah, tetapi kadang tidak disampaikan langsung ihdinas siratal, seperti kalau dalam Al-Fatihah tidak ada ila ya, tidak ada ke atau menuju. Nah ketika, nah di sini ya si pemohon, nah di sini misalnya ketika beda antara ada ila dengan tidak ada ila gitu. Kalau di sini ya, kalau tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, di sini bahwa dia sedang berada di jalan yang lurus gitu ya. Nah ini sedang berada di jalan yang lurus, bahwa dengan ini ingin disampaikan ya, tapi meskipun sudah berada di jalan yang lurus, tidak boleh jumawa misalnya, sehingga kurang waspada gitu ya, karena perjalanannya itu masih panjang, ujian godaan itu di sepanjang jalan itu bisa jadi gitu ya, teralihkan misalnya menuju jalan-jalan yang lain misalnya. Nah bahwa Allah membimbing untuk memohon dengan mengatakan tadi ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami menuju jalan yang lurus. Nah ini merupakan perintah ya yang harus diulang-ulang untuk kita baca. Nah jadi hikmahnya tidak ada huruf ila ya, ke atau menuju pada ayat ke-6 Al-Fatihah ini, bahwa Allah akan memandu, Allah akan mengantarkan. Jadi sama Allah langsung dipandu gitu. Allah akan memandu, Allah akan mengantarkan kita sebagai hamba ya ke jalan Allah,
sampai di tujuan sebagai ujung dari jalannya. Nah, jadi hikmah tidak ada huruf ila ya, langsung kan ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi hikmahnya itu bahwa Allah akan memandu langsung gitu. Allah akan mengantarkan langsung hambanya ke jalannya sampai di tujuannya sebagai ujung dari jalan. Jadi ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim ya, harus mempertajam rasa ya dalam hati kita bahwa tunjukkanlah kami menuju jalan yang lurus, bahwa di sini betul-betul ya Allah gitu ya, bimbing langsung, pandu gitu ya, antarkan supaya kita bisa sampai kepada Allah dengan selamat gitu ya, bahwa ini adalah menunjukkan di sini tidak sebatas memberitahu ya atau menunjukkan jalan, akan tetapi langsung diantar gitu ya, diantar pencarinya itu ya menemukan awal jalan dan memandu sampai akhir perjalanan. Nah, jadi sesungguhnya ya, sehingga kita mengenal Allah berkat dirinya ya, melalui Allah juga gitu. Nah, kemudian jalan atau sirot itu tidak mudah ditempuh ya. Tidak kurang ya, misalnya Abu Bakar Siddiq berwasiat kepada Umar bin Khattab ya, sebelum menghembuskan nafas terakhir, bahwa kata Abu Bakar ya, bahwa kebenaran itu berat, tapi berakibat nikmat. Memang untuk menempuh jalan Allah itu berat gitu ya, tetapi berakibat nikmat. Sedangkan kebatilan itu mudah gitu ya, bahwa kejahatan, kebatilan itu mudah ya, namun sesungguhnya itu adalah wabah. Nyatalah jika menapaki jalan yang lurus ya, siratal mustaqim, luas ya, butuh piranti spiritual, bahwa nah spiritual ini dikenal sebagai istiqomah. Jadi dengan adanya istiqomah, seseorang akan sanggup ya bagaimana sikap akhlak yang kokoh itu seperti apa. Nah ini ya, nah jadi intinya bahwa ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim itu harus yakinkan bahwa kita mohon dibimbing sama Allah ya, kita mohon untuk diantarkan untuk betul-betul sampai gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak kurang berguguran di jalan gitu ya, ada yang belok kemana dulu gitu ya. Nah, kalau jadi tadi bedanya antara ihdina kalau yang pakai ila dengan tanpa ila itu, kalau ila itu hanya ngasih tahu, hanya ngasih tunjuk jalan. Misalnya kalau mau ke Bandung, jalannya itu kemana saja misalnya. Oh, kalau mau ke Bandung misalnya naik ini, kemudian turun di sini, kemudian nanti naik ini lagi, nah baru sampai gitu ya. Kalau yang pakai ila itu menunjukkan, ngasih tahu, menunjukkan. Tapi yang nggak pakai ila itu kita diantarkan langsung gitu. Jadi diantarkan langsung dari mulai awal perjalanan sampai akhir perjalanan kita menuju Allah, sampai kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya kita diingatkan bahwa wala takunu, janganlah kalian berperilaku ya, kallati naqadat ghazlaha, seperti seseorang yang mengurai benang yang sudah dipintal ya, mimba di kuwah, setelah kuat, ankasa, menjadi terburai kembali. Jadi jangan sampai sudah kita ya pada posisi yang sudah bagus malah, nah di sini ya harus berjuang dengan keras ya. Nah, jangan sampai tadi kembali lagi melakukan keburukan gitu ya, susah mengontrol diri gitu ya. Nah, tetapi betul-betul dengan istiqomah ya. Nah, dengan istiqomah, nah insya Allah ya segala sesuatu yang sudah kita kumpulkan itu akan tetap akan teguh. Nah, di sini Imam Kusyairi mengingatkan, siapa yang tidak istiqomah dalam tahapannya, kondisi batinnya akan rapuh dan segala upayanya akan mudah runtuh. Jadi pentingnya istiqomah ya digambarkan oleh Imam Kusyairi
Siapa yang tidak istiqomah dalam tahapan yang dia lakukan, kondisi batinnya akan rapuh dan segala upayanya akan mudah runtuh. Jadi ilustrasi dari pentingnya merawat istiqomah ya. Ini juga bisa kita lihat dari Asyibli ya. Nah, Asyibli. Nah, di sini ada sebuah komunikasi ya. Asyibli yang baru pulang setelah ibadah haji ditanya sama gurunya, apakah engkau sempat berjabat tangan dengan Hajar Aswad dan sholat di makom Ibrahim? Asyibli menjawab, sempat guru ya. Kemudian Ali Zainal Abidin berujar, barang siapa yang sudah menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, seolah-olah ia sudah berjabat tangan dengan Allah, maka ingat, jangan sekali-kali engkau menghancurkan kemuliaan yang sudah engkau raih itu dan membatalkan kehormatan tersebut dengan dosa yang macam-macam lagi. Nah, ini ya. Nah, jadi nasihat guru kepada muridnya ya, bahwa istiqomah itu betul-betul ya. Nah, di sini misalnya contohnya Umar bin Khattab ya, diceritakan beliau sangat menyesal ya ketika menyadari bahwa tertinggal sholat berjamaah di masjid. Ketika itu dia sibuk sedang mengurus kebunnya ya, sehingga dia Umar ya menjual langsung kebun dan menyerahkan untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, itu ya diantaranya Umar bin Khattab ya dalam memelihara sikap teguh dalam kehidupan gitu ya. Nah, ini bisa menjadi teladan kita. Nah, di sini juga ada ilustrasi lagi ya, Nabi Sulaiman mengalami pergumulan batin ya, antara terus melatih kuda peliharaannya yang akan digunakan untuk menegakkan kebenaran atau memenuhi panggilan jiwanya untuk segera bersimpuh di hadapan Allah karena waktu itu waktunya sudah tiba. Jadi Nabi Sulaiman terlalu asyik ya melakukan inspeksi pada pelatihan kuda kerajaannya, yang akibatnya kehadirannya di hadapan Allah ditunaikan bukan pada waktunya gitu ya. Nah, bahwa di sini digambarkan dalam Al-Qur'an ya, wa wahabna, dan kami karuniakan li Daud, kepada Daud, Sulaiman, yaitu seorang Sulaiman, nikmal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba, innahu awwab, sungguh Sulaiman sangat menaatinya. Id urido, ingat ketika dipertunjukkan ya alaihi kepadanya bil asyiyi, di waktu sore, as-sofinat, yaitu kuda-kuda yang jinak, al-jiyad, tetapi sangat cepat larinya gitu ya. Faqala, nah kemudian dia berkata, ini ahbabtu hubbal khair, sesungguhnya aku menyukai segala kuda yang baik, ang zikri robbi, hatta tawarat bil hijab, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Nah, jadi pentingnya sikap istiqomah ini ya, banyak sekali ya yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Misalnya lagi sini dialog antara Rasul ya dengan sahabatnya. Nah, Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi ya, dijuluki Abu Amroh atau Abu Amar, pernah bertanya, wahai Rasul, sampaikan kepadaku satu ucapan mengenai Islam di mana aku tidak perlu menanyakan lagi kepada selainnya ya, kepada dirimu selama-lamanya. Secara ringkas namun bernas ya, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa kul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, sumastaqim, kemudian teguhkanlah. Jadi Abu Amroh ya bertanya suatu ucapan yang nantinya aku nggak akan nanya-nanya lagi gitu ya, tentang tidak akan bertanya lagi hal lain kepada dirimu selama-lamanya gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, kul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, sumastaqim, kemudian teguhkanlah, kemudian istiqomahlah gitu ya. Ini adalah kunci keselamatan ya, kebahagiaan dunia akhirat. Apa yang Nabi sampaikan untuk Sufyan bahwa tidak cukup hanya betul-betul harus ada konsekuensi dari apa yang diucapkan gitu ya, bahwa tadi nah di sini misalnya bukan hanya mulut manis misalnya amantu billah tetapi perilaku tidak sesuai, tetapi betul-betul amantu billah tsumastaqim.
Nah, di sini ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Nah, ini ya, bahwa istiqomahlah engkau sebagaimana sudah diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang yang bertaubat bersamamu. Jangan kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha tahu gitu ya atas apa yang kalian perbuat. Di sini ya. Kemudian masih banyak lagi ininya, tetapi langsung saja ya, di sini ada beberapa hal supaya kita istiqomah. Nah, ini untuk pengantarnya sudah saja gitu ya. Ini udah banyak yang intinya bahwa begitu pentingnya istiqomah gitu ya. Nah, di sini apa itu istiqomah? Nah, sebagian orang sering memahami istiqomah itu perilaku yang terus-menerus gitu ya dilakukan dalam kehidupannya secara tekun, secara konsekuen misalnya, sehingga seringkali justru terkesan bahwa orang yang istiqomah semakna dengan orang yang berhenti pada titik tertentu gitu ya dalam bentuk amal gitu. Orang misalnya tadarus Quran ya menjelang tidur konsekuen gitu ya, atau ada hamba yang melafalkan amalan-amal tertentu ya pada waktu tertentu secara berkesinambungan misalnya. Di sini ada contoh ya yang digambarkan dalam buku ini, yaitu Robiah al-Adawiyah ya, dinyatakan tidak pernah menengadahkan wajahnya ke langit selama 40 tahun. Apakah itu berarti kita harus meniru mentah-mentah dengan terus menunduk selama itu juga gitu ya. Nah, ini gitu ya, tanpa menghayati amal batin yang diistiqomahkan, tanpa mengalami pergulatan batin. Nah, bahwa di sini bahwa santri yang sangat istiqomah hanya karena ketika membangunkan santrinya selalu tetap ya dari kamar tertentu, tidak pernah mengawalinya dari kamar lain misalnya, apakah seperti itu. Nah, ini sebetulnya tidak sepenuhnya salah, tetapi pemahaman seperti itu bahwa istiqomah itu di sini sebangun dengan konsistensi ya pada satu jenis perbuatan dengan durasi yang panjang akan mengesankan jika orang yang istiqomah itu tidak dinamis, berputar atau berjalan di tempat atau stagnan. Nah, itu tidak diinginkan gitu ya kalau pemahaman istiqomah seperti itu. Nah, di sini penulis menelusuri gitu ya, istiqomah itu yang sebenarnya kayak gimana gitu. Nah, di sini beliau menggambarkan bahwa istiqomah sebenarnya itu adalah sebuah proses kesadaran yang terus-menerus dan dinamis. Jadi kesadaran terus-menerus yang dinamis, bahwa istiqomah itu adalah bukti bahwa istiqomah itu adalah bukti bahwa seseorang sudah berkesadaran utuh dan tidak pernah ada rasa lelah, tidak pernah ada lemah gitu ya, lengah dalam merawatnya gitu, bahwa istiqomah itu sama sekali tidak mencitrakan pelakunya sebagai seorang yang statis, yang anti perubahan, lemah gitu ya, atau takut bertarung dan tidak mampu mengarungi atau mengiringi zaman. Nah, jadi makna istiqomah itu ya, nah, ini bukan terjebak pada rutinitas atau pengulangan belaka, dan istiqomah itu punya tahapan demi tahapan sendiri ya yang harus kita lalui untuk menempuh jalan menuju Allah supaya kita bisa sampai kepada Allah ya, supaya bisa sampai kepada Allah itu ada tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, di sini penulis menggambarkan bahwa istiqomah itu dari kata qiyam ya, kata qiyam. Nah, ini qiyam itu sendiri ya bisa artinya itu al-azam ya, bahwa tekad yang kuat gitu, azam itu ya, bukan hanya niat saja gitu, tapi tekad yang kuat. Atamasuk ya, berpegang teguh. Dawam, rutin. Al-intisob, al-mulazamah ya, terus menerus. Muhafadhah, terjaga terus ya. Al-itidal, al-istiwa, al-islah gitu ya. Al-imad, berpegang teguh. Al-wukuf, as-sabat, at-tamam, al-kamal. Bahwa istiqomah itu penjabarannya tadi ya, berdiri, bangkit, berhenti, berdiam, hening, mengawali langkah, naik, meningkat, dilahirkan, pilar, tekad, terang, tetap, asli yang berhembus ramai, memberontak, menjaga, merawat, memupuk, melestarikan, menguasai, bertanggung jawab, menegakkan, membangkitkan, mengobarkan. Istiqomah itu menyanggah, mempertimbangkan.
Dan di sini ya banyak sekali gitu ya, karena istiqomah itu bisa dimaknai seperti itu. Nah, kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa istiqomah itu adalah ketika kamu tidak menduakannya. Nah, kalau Abu Bakar istiqomah itu seperti itu. Jadi ketika kamu tidak menduakannya itu adalah istiqomah. Umar lebih membumikan dengan kalimat bahwa istiqomah itu adalah praktik kepatuhan pada perintah Sang Pencipta dan larangannya. Jadi patuh ya kepada perintah Sang Pencipta dan larangannya tanpa menyisakan rasa gentar untuk terus berada di dalamnya. Kalau Utsman bin Affan ya memandang istiqomah itu adalah ini ya, kalau Utsman itu para penempuh jalan telah memurnikan segenap amalnya untuk Allah semata. Nah, kalau Ikrimah dan Mujahid bahwa istiqomah itu adalah konsisten dalam persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah sampai tiba saat berjumpa dengan Allah. Nah, jadi istiqomah itu tidak bisa diraih kecuali hati itu sudah lebur kepada Allah ya, bahwa sudah betul-betul ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi sampai akhir nafas itu betul seperti itu. Nah, kemudian di sini digambarkan ya bahwa istiqomah itu intinya seperti itu tadi. Masih banyak sebetulnya ya di sini pendapat-pendapatnya, tetapi secara jelas sudah kita dapatkan ya gambarannya bahwa istiqomah itu gambarannya seperti itu. Pokoknya berkesinambungan prosesnya itu ya, yang kedudukan rohani seseorang dalam berhubungan dengan Allah ya, betul-betul dihadirkan gitu ya dalam berbagai ragam bentuk amalan rohani ya. Istiqomah itu bahwa kejujuran, ketulusan hati untuk terus membangun hubungan dengan Allah melalui berbagai amal yang kita lakukan. Karenanya itu sulit untuk meraih istiqomah itu kalau sejak awal hati kita tidak tulus, sehingga mulut pun tidak jujur dan amal yang dilakukan pun akhirnya tidak lurus gitu ya. Nah, itu. Jadi harus lurus antara hati, pikiran dan amal perbuatan. Nah, kemudian tahapannya di sini tadi ada tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya itu sangat bagus sekali ya kalau kita pelajari di sini, bahwa di surah Al-Fatihah yang begitu istimewa ya, Allah tadi ya mengajarkan untuk sab'ul masani ya, 7 yang diulang-ulang itu, bahwa ini menjadikan sebuah pondasi ya. Nah, untuk pondasi kepada kita, nah bahwa dengan adanya surah Al-Fatihah yang diajarkan langsung ya, tadi ihdinas siratal mustaqim, kita langsung diantarkan ya, dibimbing, dipandu sama Allah untuk bisa sampai kepada Allah itu. Nah, di sini bahwa pengulangan ini ya tadi ya 17 kali, sejumlah rakaat ya, 17 rakaat yang diwajibkan. Nah, ini memberikan kesadaran bahwa istiqomah itu tidak mudah. Tadi ini diulang lagi ya, bahwa kenapa Allah menyuruh ya sampai 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim, itu untuk menyadarkan bahwa istiqomah itu tidak mudah. Bukankah bahkan seseorang yang selalu sholat pun seringkali tidak mampu menjaga istiqomahnya gitu ya. Boleh jadi saat mendirikan sholat ya, misalnya begitu khusyuk ya, hati bulat betul-betul, dan begitu khudu ya, rendah hati. Namun, nah di sini diingatkan ya, betul-betul misalnya ketika sholat itu bisa jadi seperti itu. Namun tidak berarti bahwa sesudah sholat ia akan tetap dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi istiqomah ya, di antara aspek istiqomah itu adalah al-muhafazah ya, merawat, melestarikan. Berarti istiqomahnya belum sempurna. Misalnya ketika sholat begitu tekun gitu ya, bagus, tetapi ternyata tidak terlepas dari pengaruh dukun gitu ya, misalnya masih melakukan hal semacam itu. Makanya ada yang sholat tapi
cepat gitu ya, tidak konsisten dalam menjalankan kewajiban atau tugas. Banyak orang yang begitu kuat ya muhafadzah, memelihara amalan zikir, tapi sayang gitu ya, masih tidak peduli misalnya dengan nasib fakir miskin misalnya ya, mereka lupa gitu ya. Umar pernah menyampaikan, pantas nggak kalian mengaku sebagai mukmin sementara di tengah-tengah kalian ada yang mukmin yang merintih kelaparan gitu ya, engkau sholat gitu ya, zikir dan sebagainya, tetapi nggak peduli dengan orang fakir sekitar gitu. Nah misalnya seperti ini, dan lain sebagainya ya. Nah kita langsung saja pada hal yang akan kita pelajari ya. Nah ini yang pertama. Nah ini untuk supaya kita bisa istiqomah itu harus punya azam, harus ada tekad yang kuat, bahwa tekad ketetapan hati ini syarat pertama yang mesti untuk menuju istiqomah ya, perjalanan menuju Allah ini harus betul-betul keimanan ya, untuk melewati berbagai ujian, tantangan yang menghadang nanti di tengah jalan. Dan itu yang dimaksudkan Rasulullah ya, bahwa kul amantu billah tsumastaqim, katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Nah ketetapan hati ya, keteguhan hati itu muncul dari niat yang benar dalam menjalankan suatu amal ya, karena pada hakikatnya ujung setiap amal itu berkaitan erat dengan niat. Kalau azamnya bagus ya, dia pasti kan, kalau tekadnya kuat pasti akan sampai ya. Misalnya kita punya tekad yang kuat untuk bisa sampai kepada Allah ya, kita punya tekad yang kuat untuk bisa sampai kepada Allah, maka ketika punya azam, tekad yang kuat, nah nanti akan mempermudah jalan ya. Nah bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat, begitu juga balasan dari amal perbuatan itu sendiri. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa dalam tahap ini seseorang yang menempuh perjalanan menuju Allah harus punya niat yang lurus, niat yang terang, niat yang pasti. Niatnya tidak boleh bercampur dengan hal lain di luar tujuan utama. Ketika mengambil keputusan untuk azam, membulatkan tekad, berarti akan fokus bergerak ya, menuju pintu, dan bagi selain jalan yang lainnya tidak akan bolak-belok gitu ya. Jadi dari niat, dan dari niat saja ya, misalnya sudah tidak terarah, maka hasil perbuatannya bisa jadi rusak gitu ya. Jadi kenapa Rasulullah mengaitkan proses hadirnya tekad, ketetapan hati dengan ucapan sebagai satu kesatuan yang tidak boleh bercerai-berai gitu ya, bahwa waladzi nafsu Muhammad biyadi la yastaqimu dinu abdin hatta yastaqima lisanu wala yastaqimu lisanu hatta yastaqima qalbu. Demi dia yang menggenggam jiwa Muhammad, tidak lurus agama seseorang sampai lurus perkataannya. Tidak lurus agama seseorang sampai lurus perkataannya, dan tidak juga lurus perkataannya hingga lurus hatinya. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa secara jelas niat yang tempatnya di hati ya. Nah, isinya yang diterjemahkan oleh lisan. Lisan atau perkataan adalah ya duta jiwa yang akan menerjemahkan perasaan, kecenderungan dan semua yang terbersit di dalam hati. Jika lisan lurus menerjemahkannya, lurus juga tekadnya dan juga akan benar perbuatan yang dilakukannya. Jadi satu paket ya. Dari mulai lurus lisan itu akan menerjemahkan ya dari hati, maka lurus pula tekad dan juga akan benar perbuatan yang dilakukan. Bahwa iman seseorang tidak dapat disebut ada ya, melainkan ketika sudah muncul pada ucapannya. Iman dan ucapan juga belum patut dikatakan ada selain jika sudah dibuktikan dengan perbuatan. Nah, dan belumlah lurus iman, perkataan dan perilaku seseorang terkecuali setelah didahului niat yang tidak menyimpang dari sunnah. Nah, di sini ya, bahwa muslim yang telah mendahului kita tidak memisahkan keyakinan dan perbuatan. Jadi sepenuhnya yakin bahwa perbuatan itu bagian dari yang tidak terpisahkan dari iman. Tadi ya, bahwa iman itu tadi isinya
pokoknya harus betul-betul ya, i'tiqad bil qalbi, amalun bil arkan, iqrar bil lisan. Nah, itu adalah satu kesatuan gitu ya. Nah, di sini antara kolbu, hati, lisan, perbuatan terus-menerus dimiliki ya oleh seseorang hamba yang ingin menuju Allah ya, akan terwujud apa yang dijanjikan kepadanya jika ya kolbu, lisan, dan af'al, perbuatan terus-menerus dimiliki ya oleh kita sebagai hamba Allah yang akan menuju Allah. Tadi ya, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian teguh pendirian ya, meneguhkan pendirian, tatanazzalu alaihimul malaika. Nah, maka malaikat akan turun, alla takhafu, dengan mengatakan jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih, wa absyiru bil jannah, dan gembiralah dengan syurga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah kepadamu. Nah, ini ya bagi orang yang istiqomah tidak akan ada rasa takut, tidak akan rasa sedih ya dalam menjalani kehidupan. Bahwa seseorang yang sudah punya tekad yang kuat, ketetapan hati yang menetap, tidak akan takut ya, resiko apapun akan dia hadapi. Melangkah dengan semangat ya, berkobar ya, keinginan untuk menundukkan setiap tantangan. Nah, ketika di perjalanan misalnya ada berbagai musibah, godaan, ujian yang menimpa, tidak akan menjadi orang yang berlarut sedih gitu ya, misalnya putus asa misalnya, jadi rasa takut, rasa sedih yang menjadi itu ya hanya sebentar saja gitu ya, tidak berlarut-larut. Nah, jadi kalau yang beda misalnya orang yang niatnya tidak mengakar di hati, sehingga lisan atau perkataannya pun gagal menerjemahkan niatnya yang lurus gitu ya, sehingga menghasilkan perbuatan yang menyimpang gitu ya. Nah, seperti itulah misalnya bahwa qalatil a'rabu amanna, sama Allah diingatkan ya, orang-orang Arab Badui menyatakan kami beriman gitu. Kulam tu'minu, kata Allah ya, katakanlah kalian itu belum beriman, walakin kulu aslamna, tapi katakan kami sudah Islam gitu ya, kami sudah tunduk. Karena bedakan Islam dengan beriman, maksudnya levelnya lebih tinggi beriman ya. Baru kalau Islam misalnya baru masuk Islam, kemudian levelnya naik kan, misalnya menjadi orang yang beriman. Nah, walam yadkhulul iman fi qulubikum, kata Allah, iman itu belum masuk ke dalam hati kalian gitu. Jadi sama Allah ditegur ya orang-orang Arab Badawi bahwa mereka dengan pedenya mereka mengatakan bahwa amanah, kami itu sudah beriman. Kata Allah, kulam tu'minu, kalian itu belum beriman, walakin kulu aslamna, tapi katakan kami sudah Islam ya, kami sudah tunduk. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kalian itu ya belum masuk ke dalam hati kalian ya, gimana gitu. Nah, jadi salik penempuh jalan menuju Allah tidak akan bersikap seperti orang-orang Arab Badawi yang dinyatakan dalam ayat tadi. Jadi berpura-pura dalam menghadirkan semangat, misalnya hanya akan menghadirkan keyakinan yang kosong, sementara amal yang bersandar pada keyakinan yang kosong sia-sia ya, bahkan pada akhirnya justru hanya akan melahirkan kesengsaraan abadi gitu. Jadi banyak misalnya yang terlambat ya, bahkan tidak mau menapaki jalan yang lurus setelah tersesat jauh, jadi sudah menyimpang jauh misalnya, bahwa wa alawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo, jika saja mereka tetap berjalan lurus di jalan Islam ya, benar-benar kami akan memberikan minum kepada mereka air yang segar. Nah, ini ya bahwa dalam tahap ini yang pertama azam itu kita harus memiliki azam yang kuat, menanamkan dalam diri bahwa Allah Maha melihat, bahwa kita itu senantiasa dalam pengawasan Allah gitu ya, bahwa Allah tahu gitu, pandangan mata yang hianat, apa yang disembunyikan dalam hati, bahwa godaan yang beraneka ragam ya, misalnya tadi misalnya ragu, malas misalnya, bahwa kebiasaan menunda-nunda misalnya, bahkan tekadnya malah meredup, padam gitu ya, kehilangan ketetapan hati untuk melangkah menuju Allah,
bahkan mundur sebelum berperang ya, takut bayang-bayang dan lebih memilih berada di pinggir jalan sembari di sini ya diibaratkan gitu ya, bahwa tadi ya mengamati pejalan lain atau berangan-angan kosong, bahwa dirinya juga bisa sampai kepada Allah gitu ya, bisa mendapatkan pertolongan Allah gitu ya. Nah, bahwa nah di sini intinya menghadirkan tekad yang kuat ya, azam itu, dan keteguhan hati ya. Pokoknya dianjurkan untuk banyak-banyak baca kalimat tauhid, zikir nafi wal isbat. Pokoknya banyak kalimat tauhid ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah tadi ya. Sementara lafaz basmalah di tahapan ini berfungsi menyelaraskan niat, sedangkan zikir asma al-husna yang dianjurkan diantaranya ya Rahman ya Rahim. Doa yang dianjurkan di tahapan ini ya, ini karena ini di sini Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Jadi kita harus banyak baca ini. Tadi la ilaha illallah ya, bismillah, bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Ya Allah yang mengubah kalbu, arahkan hati kami untuk senantiasa menataimu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikan kolbu, teguhkan hati untuk berada di agamamu. Allahumma inni as'aluka sabat fil amri wa as'aluka azimata rusydi wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan shadiqa wa qalban saliman wa a'udzubika min syarri ma ta'lamu wa as'aluka min khairi ma ta'lamu innaka anta alamul ghuyub. Ya Allah, aku memohon kepadamu teguh dalam segala urusan, minta ketetapan hati, mampu mensyukuri nikmatmu, beribadah dengan baik kepadamu. Aku juga mohon lidah yang jujur, hati yang bersih, berlindung dari kejahatan yang Kau tahu dan memohon kebaikan yang Kau tahu. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Nah, mungkin itu ya, untuk bisa istiqomah kita baru mempelajari salah satu tahapan yang harus kita tempuh, yaitu memantapkan hati ya, azam, ada tekad yang kuat dalam hati kita. Tentu saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini doa-doanya tadi ya. Perbanyak la ilaha illallah, kemudian juga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Haja Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kita istiqomah dan terus semangat untuk menuntut ilmu karena Allah, dan mudah-mudahan semua kita nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Rahimakumullah, dengan demikian marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallahumma. Amin. Jazakumullah khairan katsira kepada semua partisipan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.